Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawz Ali Murtado dengan NRP 50172411079 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Baik, sebelum kita mulai, di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan hari ini. Jadi di sini kita akan mencari data MT dan juga SP dari praktikum yang sudah pernah saya lakukan. Lalu kita lakukan sebuah simple moving average ataupun SMA untuk memperhalus data sehingga anomali terlihat semakin jelas. Setelah itu kita bandingkan hasilnya dengan teknik filtering. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama di sini kita akan menggunakan data MT terlebih dahulu. Dan sebelum dimulai, kita akan masukkan library yang akan gunakan. Di sini kita menggunakan library NumPy, SNP, lalu kita juga masukkan pandas, lalu kita juga masukkan di sini matplotlib-nya, matplotlib. Lalu apabila sudah, kita masukkan Skype script-nya signal di sini untuk filternya nanti. Oke, apabila sudah, langsung saja kita masukkan data kita di sini. Kita masukkan df sama dengan, oh ya, sebelum itu saya akan jelaskan terkait library yang saya gunakan di sini. Kita pakai NumPy seperti biasa. Kita gunakan untuk pengolahan numerik. Lalu pandas kita gunakan untuk membaca dan mengelola data. Lalu matplotlib di sini kita gunakan untuk visualisasi grafik, di mana nanti akan muncul sebuah kurva dan juga grafik dari hasil processing kita. Lalu yang terakhir itu Skype signal di sini kita gunakan untuk menerapkan low pass filter Butterworth pada data magnetotelurik di sini. Nah, jadi di sini kita menggunakan low pass filter karena kita di sini akan mengambil frekuensi rendah dan menghilangkan frekuensi yang tinggi ya. Baik, langsung saja kita masuk ke df_mt untuk memasukkan data mt-nya. Lalu kita read csv ya, filenya berubah csv. Lalu di sini kita masukkan nama filenya ya. Di sini nama file saya itu kita gunakan file mhw3. Lalu bila sudah kita print df_mt.head. Hop. Sebentar, ada error. Oh, kurang satu. Nah, di sini dapat dilihat ada kedalaman, ada resistivitas, RMS, dan juga roughness. Nah, kenapa di sini ada di situ kita baca data MT kita yang sudah kita inversi pada pandas, lalu file yang kita gunakan berisi informasi kedalaman dan nilai resistitivitas yang akan dianalisis. Lalu apabila sudah, kita masukkan depth dan juga resistivitasnya di sini. Nah, oke, apabila sudah kita masukkan depth dan resistivitas di sini, kita akan pisahkan variabel kedalaman dan resistivitas agar lebih mudah kita gunakan dalam proses analisis dan visualisasi. Nah, apabila sudah kita ini, lalu kita coba tes. Ini sudah, sebentar. Oh, salah, kita harusnya yang ini dulu. Ini kan sudah. Lalu ini. Oke. Apabila sudah kita plot figurnya. Nah, maka akan menghasilkan sebuah original data MT di sini. Nah, grafik ini tuh menunjukkan data resistivitas asli sebelum kita lakukan filtering, di mana di sini terlihat beberapa perubahan nilai yang cukup tajam ya, terutama pada kedalaman yang dangkal. Jadi ini kedalaman awal ini ada perubahan yang tinggi ya. Jadi nilai resistivitasnya ini berkisar dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Di sini sangat tinggi, ini sangat rendah, sehingga kurvanya itu terlihat fluktuatif ya menurut saya. Nah, kita asumsikan di sini grafik original ini menjadi acuan untuk membandingkan hasil
setelah kita lakukan nanti proses smoothing dan juga filtering, guys. Langsung saja kita masuk langkah berikutnya. Nah, di sini kita coba untuk kita masukkan smoothingnya di sini ya. Nah, di sini kita masukkan smoothingnya di mana window size. Window size-nya di sini kita pakai 11 ya. Kita pakai 11. Jadi nanti di 11 ini akan menerapkan metode SME-nya ini dengan 11 jendela data. Nah, nilai 11 ini kita pilih untuk meratakan fluktuasi lokal tanpa menghilangkan tren utama data. Jadi di sini tren utamanya itu tetap ada, cuma kita membuat untuk meratakannya itu. Nah, apabila sudah, kita langsung enter. Ini W-nya kecil. Nah, sebentar. Oke, sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa, kita langsung saja plot seperti yang kayak biasanya untuk menghasilkan kurvanya. Hap. Nah, di sini kita dapat lihat ya, di sini di mana grafiknya ini hasil smoothingnya ini ditunjukkan yang pada garis merah ini ya, garis merah. Nah, dibandingkan dengan data asli yang warna abu-abu ini, kurva hasil SMA-nya ini yang merah ini terlihat lebih halus dan tren umum resistivitasnya ini menjadi lebih mudah diamati. Nah, namun di sisi lain ini karena SMA melakukan perataan berdasarkan rata-rata lokal, jadi beberapa detail kecil pada data asli itu menjadi berkurang nih seperti ini. Makanya pada kedalaman yang segini itu kurang lebih nilainya itu sama ya. Baik, langsung lanjut saja. Kita masuk ke yang filteringnya. Di sini kita pakai low pass filter, di mana kita masukkan Skype signal import ini untuk menerapkan low pass filter Butterwatch-nya ini ya. Jadi filter ini tuh dirancang untuk mempertahankan komponen frekuensi rendah tadi ya. Jadi kita bisa mengurangi komponen frekuensi tinggi yang kita menurut kita itu sebagai noise. Jadi kita itu bisa langsung saja kita skip itu ya. Nah, lalu pada dev butter underscore filter ini ya, kita gunakan untuk membangun filter Butterworth. Jadi kayak parameternya ini kita gunakan meliputi ini. Ada data, cut off, fs, dan ordernya ini 4 ya. Nah, lalu apabila sudah, kita langsung run saja. Lalu apabila kita sudah run, kita masukkan di sini fs-nya ya. Fs itu frekuensi samplingnya ini ya. Nah, di sini kita langsung run aja ya. Resist cut off-nya kita coba 5 ya di sini ya. Nah, lalu apabila sudah, kita coba plot figurnya. Nah, hasil yang keluar seperti ini tuh kurang lebih low pass filternya ini yang warna biru ya. Nah, jadi grafik ini tuh menunjukkan hasil low pass filter yang terlihat kurvanya ini lebih halus ya dibandingkan data asli. Dibandingkan yang abu-abu ini kayak lebih smooth, lebih halus lah bahasanya. Tapi ada beberapa bagian yang bentuknya itu kurang representatif, di mana hal ini tuh terjadi karena menurut saya ini kedalaman dari data MT yang kita pakai ini tidak memiliki interval yang seragam. Jadi ada perbedaan suatu interval dalam kedalaman ini yang sangat jauh atau yang sangat anjlok itu sehingga mengakibatkan kurvanya ini tidak terlihat nih. Jadi di mana yang aslinya itu harusnya kurvanya ini seperti ini melengkung kan, bentuk gelombang. Nah, ini tuh harusnya kepotong dikarenakan tadi itu perbedaan interval kedalaman ya. Nah, lalu apabila kita sudah masukkan low pass filternya, kita coba bandingkan ketiganya itu ya, original, smoothingnya dan juga low pass filter ya. Nah, ini kita masukkan nih untuk original, lalu yang SME-nya, lalu low pass-nya kita warna biru. Ini kalian bisa atur-atur sendiri, mau jadi warna ungu juga bisa nih. Jadi ungu seperti ini, purple tuh. Tapi saya lebih suka warna biru karena biar kelihatan aja perbedaannya di sini.
Nah, jadi terlihat di sini eh, bahwa grafiknya ini yang garis merah ini ya, garis merah ini yang paling sesuai, yaitu SMA-nya ini yang paling smooth lah, yang paling bagus dibandingkan garis biru yang low pass filternya ini, karena SMA-nya ini stabil ya. Kita bisa lihat di sini stabil dan mengikuti pola tren pada data umumnya ya. Nah, sedangkan itu yang low pass filter ini menunjukkan kecenderungan distorsi pada kedalaman yang lebih besar akibat interval kedalaman yang tidak seragam. Itu tadi yang kedalamannya sangat jauh ya. Nah, yang kedalamannya sangat jauh ini menghasilkan sebuah distorsi ya. Jadi hasil low pass filternya ini kurang ini ya, kurang representatif tadi. Nah, jadi dapat dilihat seperti ini. Apabila kita ingin melihat untuk interval kedalamannya ya, kita bisa coba kita cek sendiri, kita bisa cek manual di sini for 1 in range sebentar. 1, lens di mana lens di mana kedalaman. Nah, kalau kita print kedalamannya, kita print kedalaman I lalu dikurangi depth I kurangin 1 for 1 over ini for I. Nah, seperti ini. Dapat dilihat di sini awalnya ini intervalnya masih terlihat normal ya. 10 10 10 lalu semakin lama menjadi 20 20 30 40. Nah, harusnya ini 50 atau 60 ya. Cuma di sini ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Jadi terlihat nilainya itu menjadi 1000 ya. Jadi menurut saya ini sangat mengganggu, sangat memberikan dampak yang sangat dapat dilihat di sini ya, dampak ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa pengolahan pada data ini, metode SMA ini dan mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi apabila mengganggu kenyamanan yang lagi fokus ya. Jadi metode SMA dan low pass filter ini berhasil mengurangi fluktuasi pada data resis. Namun, setelah dilakukan evaluasi terhadap interval kedalaman, kita dapat mengetahui bahwa bahwa data yang kita miliki itu tidak memiliki jarak sampling yang seragam. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan performa low pass filter menjadi kurang optimal dan menghasilkan sebuah artefak pada beberapa bagian kurva itu tadi ya. Nah, lalu oleh karena itu untuk data MT ini metode SMA memberikan hasil yang lebih representatif dibandingkan yang low pass filter ya, karena mampu menjaga tren utama tadi, tanpa menghasilkan distorsi yang signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk data MT. Langsung saja kita lanjut untuk yang ini ya, untuk yang data SP ya. Oke, mohon maaf ya apabila ada sedikit tadi bercanda karena emang ada rekan-rekan saya tadi yang sempat bantuin saya. Oke, jadi langsung saja. Di sini kurang lebih kita sama ya guys. Dimana kita akan menggunakan sebentar. Di sini kita gunakan import Panda ini ya, sama, kurang lebih sama. Kita tinggal copy sama yang sebelumnya aja ya. Nah, sama yang sebelumnya ini. Nah, kita masukkan importnya. Apabila sudah, kita masukkan lokasi filenya ini. Nah, di sini kita pakai file
SP field data 1 ya. Nah, di sini dapat terlihat kan udah terbaca Excel-nya di sini. Nah, apabila sudah kita coba tes nih, kita running di sini apakah keluar data-data ini sesuai dari yang Excel ini. Oke, hasilnya ini menurut saya sama ya. Kita bisa lihat di sini sama. Nah, apabila udah sama, kita langsung saja kita coba untuk lakukan plotting untuk data originalnya ya. Nah, data original sini kita pakai ukuran 10,5. Oke, jadi di sini dapat dilihat bahwa grafik yang dihasilkan ini titik-titik pengukurannya ini kurang lebih akurat ya, bukan akurat sih, kurang lebih waktu intervalnya itu sama. Jadi dapat dilihat sini titik-titiknya makanya berhimpitan. Nah, grafik ini tuh menunjukkan data spesies asli sebelum dilakukan filtering. Jadi kita bisa lihat bahwa sinyal memiliki beberapa puncak dan lembah. Nih, ada beberapa puncak dan lembah yang menunjukkan variasi potensial listrik sepanjang lintasan pengukuran. Jadi, sepanjang lintasan pengukuran kita ini ada puncak dan lembahnya. Nah, di sini puncaknya itu di sekitar nilai 190 sampai 195 ya. Ada anomali positif ini yang berada di puncaknya yang sangat kuat. Lalu pada di lembahnya ini ada anomali anomali yang sangat negatif yang dominan nih pada rentang 230 sampai 240 ini ya menurut saya. Nah, jadi dapat dilihat di sini ya untuk data originalnya. Apabila sudah, kita langsung saja masuk untuk eh, kita filter yang SMA-nya ya. Kita filter SMA-nya di sini Windows size 11 sama ya dengan yang tadi, kita tinggal ambil aja. Nah, lalu di sini kita bisa lihat nih dari filternya ini. Jadi kan tadi Windows 11 ini menandakan 11 jendela data utama ya pada yang akan kita gunakan untuk SMA filter. Kita coba turunkan aja karena ini kurvanya ini kurang 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 akurat. Kita coba ganti di 7 ya. Nah, 7 apakah oke, jadi 7 ini udah agak sesuai. Kita coba 5 aja ya, 5. Oke, 5 udah ini ya, lebih lebih sesuai lagi ya. Nah, habis sudah kita langsung dapat kita lihat bahwa hasil smoothing SMA ini uh, lebih halus ya. Cuman masih mengikuti pola utama sinyal. Jadi itu walaupun kita buat lebih halus, sehalus-halusnya sinyal apabila tidak mengikuti tren tren data aslinya itu dapat dikatakan tidak sesuai. Jadi kita harus se relevan mungkin agar sesuai pada data asli. Nah, di sini puncak dan lembahnya juga dapat kita lihat, dapat kita kenali. Nah, langsung apabila sudah, kita langsung saja ya masuk ke untuk filter low passnya di sini ya. Nah, low pass di sini kurang lebih sama ya sama yang tadi ya di sini. Nah, kita masukkan cut-nya di 0,05, fs-nya 1, lalu kita plot di sini. Nah, dapat dilihat kan low pass filter ini lebih ini ya, lebih apa ya namanya ya? Lebih halus, cuman bentuk umumnya itu masih tetap dipertahankan. Jadi low pass ini menurut saya itu puncak dari positif anomali dan negatif anomalinya ini terlihat dengan jelas. Jadi dapat menginformasikan geofisika yang data-data geofisika yang penting itu tidak hilang ya, tidak miss seperti yang ada di MT tadi ini ya, yang sempat ini ya tidak representatif. Nah, apabila sudah langsung saja kita compare-kan ya kedua ini antara smoothing dan juga filter ini. Nah, kurang lebih kita sama ya pakainya. Sebentar. Ini kenapa ada error? Figure size. Oh, kebesaran. Oke, oke, sebentar, sebentar. Sebentar, ini kenapa ada error ya? Plot depth. Sebentar ya, ada kesalahan teknis. Hmm,
12, oh ini coba ganti 6 ya. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya hasil untuk grafik perbandingan antara data asli hasil dari simple move average dan hasil low pass filter ya. Jadi menurut saya ini terlihat bahwa kedua metode ini menghasilkan kurva yang hampir serupa ya, hampir yang mirip-mirip dan sama-sama dapat mengurangi fluktuasi pada sinyal ya. Namun low pass filter ini kurvanya yang sedikit lebih halus dibandingkan SMA karena bekerja berdasarkan karakteristik frekuensi sinyal. Lah, kenapa hasil yang data SP ini lebih bagus dari yang MT ini tadi? Nah, dapat dilihat di sini ya. Kenapa bisa lebih halus? Karena data MT ini memiliki interval kedalaman yang tidak seragam tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, makanya data SPI memiliki jarak pengukuran yang relatif konstan, yaitu sekitar 5 meter tadi. Menurut saya itu ada interval yang konstan gitu 5 meter, 5 meter antara titik 1, 2, 3 sampai seterusnya itu 5 meter. Nah, jadi karena data tersampling seragam ini, jadi kita gunakan filter apapun baik SMA smoothness maupun low pass filter, high pass filter dapat bekerja dengan optimal dan tidak menghasilkan artefak pada kurva hasil filtering. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya ini kesimpulannya ya. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data SP self potential ini, metode SMA dan low pass ini berhasil mengurangi fluktuasi pada sinyal dan memperjelas tren utama. Hasil SMA ini menghasilkan kurva yang lebih halus melalui proses perataan lokal, sedangkan yang low pass tadi, low pass filter, menghasilkan kurva yang lebih halus juga melalui penyaringan komponen frekuensi tinggi. Jadi dua-duanya itu menghasilkan yang lebih halus, cuma berbeda dalam prosesnya aja. Nah, oleh karena itu, karena interval data SP yang seragam, jadi kedua metode memberikan hasil yang baik dan tidak menunjukkan distorsi yang signifikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya dari yang bisa saya jelaskan untuk perbandingan antara smoothing dan juga filtering ini ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan dan perkataan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Let's go.